Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minhu ataina wa ilaihi raja'na. Wa shalla wa sallama ala sayyidina Muhammad wa huwa habibuna wa syafi'una wa zukhruna wa maulana amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Thumma qala fi ayatin ukhra, inna fi dzalika la'ibratul liulil albab. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, hidup hanyalah sebuah perjalanan dari rumus yang telah ditentukan oleh Sang Mahakarya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berjalan tanpa pengetahuannya. Tidak ada yang mampu melampauinya. Tidak ada mampu membatasinya. Tidak ada batasan baginya. Tidak ada apapun yang membuat dia tertarik. Tidak ada hal apapun yang membuat dia merugi. Dan jangan pernah merasa kita akan sanggup berada di atasnya. Sebuah kata yang selalu kita dengar di telinga masing-masing, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah kata yang mungkin angker kedengarannya. Padahal seluruh manusia harus mengalaminya jika masih menginginkan keselamatan. Berangkat dari sinilah, dalam dakwah yang begini singkat, saya akan coba membuka cakrawala berpikir kita, agar kiranya kita termasuk hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mencapai puncak nikmat surga darinya. Banyak problematika yang dialami umat saat ini. Merasa paling mengetahui segalanya, mengambil kesimpulan sendiri, padahal dia salah dalam menyimpulkannya. Contoh isu yang sering terjadi di masyarakat, banyaknya keluhan para orang tua ketika anaknya akan sekolah tidak dibantu pemerintah. Banyaknya tanggapan mengenai sosial, politik, dan ekonomi, padahal tanggapan mereka tidak mengartikan apa-apa. Ada yang berkata ketika melihat televisi, kenapa orang yang hanya curi telur ayam dihukum 3 bulan, tapi mereka yang korupsi bahkan bisa-bisa terbebas hukumannya? Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau membaca diri, apa yang terjadi itulah yang sebenarnya. Tidak mudah untuk korupsi. Allah katakan, kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang pinter, orang yang tahu, orang yang mengerti dengan orang yang bodoh? Untuk korupsi saja di dunia membutuhkan sarana pendidikan. Apa ada orang tamat SD yang bisa menjadi pejabat lantas korupsi? Maka jangan pernah hidup bodoh jika tidak ingin berada di posisi bawah. Saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun Anda berada. Sebuah kata syair, Allah aku datang
Allah, aku pulang adalah merupakan syair yang begitu indah jika dapat dipahami sejelas-jelasnya. Tapi jika hanya didengar dengan telinga tanpa rasa, sungguh kata-kata tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Hidup hanya sarana pertandingan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup harus realistis, tidak perlu dibuat-buat. Tidak perlu bertopeng, tidak perlu berjubah dengan kemunafikan, tidak perlu merusak di sana sini hanya mencapai sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Terus bercita-cita adalah hanya akan menjadikan kita merasa hidup selamanya, lupa bahwa ada alam lain tempat kita bertanggung jawab. Saya ingin pesankan dua hal kepada saudara-saudaraku. Yang pertama, kalau tidak ada yang luar biasa, kenapa harus diomongkan? Ada kejadian di sana, ada seorang wanita yang dipukuli suaminya, pipinya biru. Yang luar biasa apanya? Kenapa harus diomongkan? Ada kejadian di sana, pencuri masuk penjara, dipukulin massa. Yang luar biasa apa? Kenapa harus dibicarakan? Kalau sebaliknya, luar biasa terjadinya, silahkan dibicarakan. Tuh istri luar biasa, dipukulin suaminya 1 hari 1 malam, tapi nggak ada yang biru. Yang kedua, kalau nggak ada yang nanya, kenapa mesti menjawab? Ketika jumpa orang dia tanya, apa kabar? Baik. Selebihnya, kalau tidak bertanya, nggak perlu dijawab. Tahu-tahu jumpa, langsung ngomong, Bu, alhamdulillah saya mau umroh seminggu lagi. Yang nanya siapa? Kenapa harus bangga diri? Kenapa harus sibuk dalam hidup? Kenapa harus memakai segala macam kepalsuan? Santailah, jangan lebay. Yang indah hanya Allah. Kita hanya percikan keindahannya. Ketika kita melihat seseorang yang lewat begitu tampan, begitu cantik, sungguh keindahan Allah sedang singgah di dirinya. Maka selalu saja manusia, betapa cantiknya pun ia, betapa tampannya dirinya, tapi bentuknya tetap temporer, sementara, tidak begitu lama. Saudara-saudaraku, seiman dan seakidah yang mudah-mudahan mendapatkan tempat yang tinggi nanti di sana. Mari kita kembali kepada asal kita. Manusia yang lemah, manusia yang dhaif, manusia yang hanya mampu meminta, manusia yang hanya hidup dalam rekayasa, manusia hanya berjalan dengan sunnahnya. Manusia yang luar biasa lemahnya. Manusia yang luar biasa lemahnya. Sampai Allah hanya perintahkan kepada kita untuk meminta kepadanya dan menunggu jawaban darinya dengan rasa sabar yang luar biasa. Terakhir, saya hanya ingin pesan, siapapun Anda, begitu juga saya, betapapun tinggi jabatan Anda atau begitu rendah jabatan Anda, jangan pernah merasa dibenci Allah. Anda siapa sehingga Allah harus membenci Anda? Atau jangan merasa terlalu disayang Allah. Seberapa banyakkah amal Anda sehingga Allah harus sayang dengan Anda? Tenanglah dalam hidup. Tidak karena kita presiden, lantas kita berjalan harus gaya raja. Justru ketika kita raja, kita berjalan gaya punggawa, Allah akan melihat kita dengan senyuman. Manusia akan melihat kita dengan senyuman. Khalik dan makhluknya akan tersenyum melihat kita sadar dalam kelemahan. Tidak lantas karena saya kiai, tidak lantas karena saya ustadz, tidak lantas karena Anda adalah Habib,
kiai yang luar biasa, dai kondang di mana-mana. Setiap orang jumpa harus cium tangan. Setiap berpakaian harus ala Arab. Kemana-mana harus berjubah. Yang rugi diri kita sendiri, yang sempit kehidupannya, tertutupi oleh berbagai macam image. Intinya, ayo sadari diri bahwa kita hanyalah hamba. Datangilah Allah sebagai Tuhanmu dan katakan padanya, Allah, aku datang. Pulanglah ke pangkuannya dan katakan, Allah, aku pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.